Semua dipersilakan duduk. Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada minggu ini kita bercakap topik bebas. Ya, karena dalam beberapa minggu sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya kita memang bercakap ada siri khotbah yang diambil. Yang terakhir itu tentang 7 buah gereja. Dan hari ini adalah minggu topiknya bebas. Dan oleh sebab itu saya mengambil judul tajuk khotbah minggu ini menghadapi pencobaan. Nah, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam sepanjang 6 bulan yang pertama, kita sekarang masuk dalam bulan yang ke-7, suku pertama tahun 2024 ini, saya percaya setiap kita mengalami apa itu pencobaan, mengalami apa itu penderitaan. Dan kita juga dikejutkan dengan ada keluarga atau anggota gereja kita rumahnya terbakar. Dan lebih kurang ada 5 keluarga yang tinggal di rumah yang terbakar itu, yaitu mereka hampir kehilangan segala-galanya. Tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda mereka karena api begitu marak sekali. Kemudian baru-baru ini beberapa minggu yang lalu kita juga dikejutkan dengan kejadian banjir. Dan banjir kali ini dikatakan banjir yang paling teruk dalam sejarah. Karena di semua kawasan paras air kalau pada waktu yang dahulu tidak begitu tinggi, tetapi kali ini sangat tinggi. Semalam kami pergi di sebuah rumah karena rumah ini merayakan hari jadi anaknya. Dan saya lihat paras air itu memang cukup tinggi. Jadi dalam beberapa masa ini saya pikir untuk beberapa keluarga yang terlibat dalam musibah, ini adalah masa-masa pencobaan. Ini adalah masa-masa penderitaan yang menimpa di dalam kehidupan mereka. Tetapi saya percaya kalaupun rumah kita tidak terbakar atau rumah kita tidak dilanda oleh banjir, saya percaya bahwa setiap kita di sini ada masa-masa pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Ada masa-masa penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana kita menghadapi pencobaan atau penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa penting bagi kita untuk menanggapi atau memberi respon terhadap suatu peristiwa atau suatu pencobaan, suatu keadaan yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Itu akan membantu kita semada kita boleh berdiri teguh ataupun kita akan jatuh tersungkur. Terpulang dari mana kita melihat penderitaan itu, dari sudut mana. Jadi perspektif kita atau cara pandang kita terhadap pencobaan itu sangat penting. Itu akan membantu kita bagaimana kita menghadapi dan bagaimana kita terus bertahan ketika hidup kita ini dilanda bermacam-macam pencobaan di dalam hidup kita. Yakobus menulis surat ini kepada 12 suku orang Kristen yang tersebar. Tidak ditujukan pada mana-mana anggota jemaah atau gereja, tetapi 12 suku orang Kristen atau orang Yahudi Kristen yang tersebar. Dan mereka ini mengalami banyak tentangan sementara mereka tinggal di negara-negara yang lain. Dan dalam konteks surat Yakobus ini ditulis, orang Kristen di sini mengalami penganiayaan, mereka mengalami pencobaan, mereka itu ditindas oleh golongan orang kaya, dan ada macam-macam keadaan lagi yang dihadapi oleh jemaah, oleh 12 suku orang Kristen yang berada di perantauan. Oleh sebab itu Yakobus menulis surat ini pada bahagian yang pertama, dalam pasal yang pertama ini, supaya mereka tetap kuat ketika mereka menghadapi penganiayaan atau menghadapi penderitaan ataupun pencobaan yang melanda dalam hidup kita.
Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat ada 3 perkara yang kita akan belajar bersama-sama. Supaya pada akhirnya apapun masalah yang menimpa hidup kita, kita tidak merungut kepada Tuhan, kemudian tunjuk jari menyalahkan Tuhan. Tetapi kita akan menghadapi pencobaan itu, penderitaan itu dengan tabah. Karena Tuhan memberi kita kemampuan untuk berbuat demikian. Yang pertama yang kita boleh pelajari ialah perspektif berbeza. Dalam ayat 2 dikatakan di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yakobus. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia mengatakan di sini, kalau kita ini jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, apa katanya? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Boleh mengerti? Ini masuk akal atau tidak? Kalau jatuh dalam bermacam-macam, berbagai-bagai pencobaan, penderitaan, penganiayaan, ini yang dianjurkan oleh Yakobus. Anggaplah dirimu berbahagia. Masuk akal atau tidak? Siapa di sini yang kalau ada banyak pencobaan dalam hidupnya, dia menganggap dirinya berbahagia? Ada? Baru 1-2 perkara terjadi dalam hidup kita, kita anggap kita ini bukan berbahagia, tetapi kita ini malang. Tetapi Yakobus lain. Kenapa dia mengatakan kalau kita dilanda oleh pencobaan, dilanda oleh masalah, Yakobus mengatakan anggaplah dirimu berbahagia. Kalau pikiran secara logik manusia ini tidak betul. Mana mungkin kalau ada dilanda oleh pelbagai pencobaan lalu mengatakan diri sendiri, oh saya ini berbahagia. Sebaliknya kita mengatakan kita ini orang yang malang. Kita ini orang yang SIAL sampai tahap begitu ya. Karena selalu banyak masalah. Sakit, kekurangan, kehilangan pekerjaan, rumah dilanda banjir, terbakar dan sebagainya. Mana ada kita anggap diri kita ini berbahagia. Paling pun kita anggap kita ini SIAL, malang dan sebagainya. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa maksud Yakobus mengatakan kalau kita ini ditimpa macam-macam masalah dalam hidup kita, anggaplah berbahagia. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, semua masalah itu memang masalah. Sakit itu memang penyakit. Kekurangan itu memang kekurangan. Itu masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi apa yang coba Yakobus mau sampaikan di sini ialah kalaupun ada bermacam-macam masalah, misalnya sakit. Apa yang Yakobus coba mau katakan di sini? Melihat dari sudut yang berbeza, melihat dari perspektif yang berbeza. Biasanya kalau kita sakit, kita mengatakan diri kita ini malang. Kita menganggap itu tidak baik untuk kita. Jadi perspektif kita melihat masalah itu sebagai negatif. Itu tidak baik untuk saya. Tetapi apa yang coba Yakobus beritahu kepada 12 suku orang Kristen yang berada di perantauan ketika mereka mengalami bermacam-macam penindasan, penganiayaan, penderitaan. Paulus mengatakan masalah itu memang masalah, tetapi persoalannya dari perspektif mana kita memandang masalah itu. Kalau kita menganggap masalah itu masalah, memang masalah lah. Kalau kita menganggap masalah itu negatif, maka negatiflah jadinya. Pemikiran kita melihat perkara itu negatif. Tetapi apa yang coba Yakobus katakan, melihat dari perspektif yang berbeza.
Melihat bukan dari sisi gelapnya, bukan melihat dari sisi penderitaannya, bukan melihat dari sisi yang tidak bagusnya, tetapi melihat dari sudut yang berbeza. Melihat dari sisi yang berbeza. Karena sadar ataupun tidak sadar, kita akui ataupun kita tidak akui, kadang-kadang masalah itu pada mulanya ya masalah, tetapi setelah kita mengubah cara kita memandang masalah itu dari perspektif yang berbeza, masalah itu boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang perempuan ini sudah tidak bertahan lagi. Banyak masalah silih berganti dalam hidupnya sehingga dia mengambil keputusan suatu hari naik di sebuah bangunan yang tinggi lalu terjun. Dia membunuh dirinya. Malangnya dia tidak mati. Dia diselamatkan, tetapi masalahnya itu sudah bertambah. Selain masalah yang membuatkan dia putus asa dan coba untuk membunuh diri, sekarang dia ada masalah yang lain. Apabila dia jatuh kakinya patah dan dia lumpuh. Jadi masalah itu semakin bertambah. Dan untuk beberapa tahun kemudian di atas kursi roda, dia selalu melihat apa yang terjadi dalam hidupnya itu memang dari sudut negatif. Sehingga dia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak izinkan saya mati? Saya hidup tetapi sekarang saya ada masalah yang lain, lumpuh. Dan selama bertahun-tahun dia hidup dalam kepahitan, dia menyalahkan Tuhan untuk segala yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi tidak ada apa-apa yang berlaku dalam hidupnya. Dia merasakan hidupnya semakin hari semakin berat. Apabila dia sudah melihat keadaannya begitu, dia mulai bosan. Dia mulai melihat dari sudut yang berbeza. Kalau selama ini dia melihat dari sudut negatif, maka negatiflah dia hidup dalam kepahitan karena masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Tetapi apabila dia melihat dari sudut yang berbeza, melihat dari sisi yang baik, maka dia mendapat satu idea. Kemudian dia tulis dalam surat kabar dan mengiklankan. Dia mengatakan, kalau ada orang yang mau bunuh diri, sila hubungi saya. Dan ada nomor teleponnya di sana. Dan dikatakan ramai orang yang coba membunuh diri, sebelum membunuh diri menghubungi perempuan ini. Dan perempuan ini mengungsikan pengalamannya. Dan akhirnya orang yang coba membunuh diri itu apabila mendengar pengalaman wanita ini, mereka tidak jadi membunuh diri. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, lihatlah. Dari seorang yang tahun demi tahun hidup dalam kepahitan menyalahkan Tuhan, tetapi apabila dia melihat masalahnya itu dari sudut yang berbeza, hidupnya dipakai menjadi berkat bagi ramai orang. Orang yang coba membunuh diri, apabila menghubungi dia, membatalkan niat untuk membunuh diri. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini maksud Yakobus. Kalau kita menderita, anggaplah diri kita ini berbahagia. Dengan kata lain, Yakobus coba mengajak pendengarnya, apabila mereka menghadapi bermacam-macam penderitaan dalam hidup mereka, lihat dari sudut yang berbeza. Anda suka berlian, Anda suka permata. Permata berlian itu diukir dengan begitu cantik. Dia ada sisi-sisinya. Dan apabila dipamerkan kecantikannya itu tidak diletakkan begitu saja. Tetapi itu akan dipusing-pusing sehingga setiap sisi daripada permukaan atau bentuk berlian itu apabila terkena cahaya itu berkilau-kilau. Sangat indah. Jadi dalam penderitaan yang kita alami dalam hidup kita, saudara dan saudari, bagaimana kita menghadapinya itu terpulang dari sudut mana, perspektif mana kita melihat masalah dalam hidup kita. Kalau kita melihat negatif, maka negatiflah. Kita akan hidup dalam kepahitan.
Tetapi kalau kita cuma melihat sesuatu yang baru dari sudut perspektif yang baru, maka kita akan melihat itu seperti berlian yang diputar-putar dengan sisi-sisi berlian itu yang bercahaya, mengeluarkan cahaya, bersinar. Jadi saudara-saudara ini kasih dalam Tuhan Yesus, lihat masalah, jangan hanya lihat apa yang negatif, tapi lihat dari sudut positif. Karena di hadapan Tuhan, masalah sekalipun bagi manusia, Tuhan boleh mengubah masalah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi hadapi masalah kita itu dari perspektif yang betul. Bukan hanya negatif, tapi lihat dari sudut positifnya. Kedua, dalam ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Rupa-rupanya apabila kita ditimpa bermacam-macam pencobaan atau masalah dalam hidup kita, Paulus mengatakan itu sebenarnya ujian iman. Belajar, bagaimana pelajar itu boleh naik kelas ya. Tadi darjah 1 pergi darjah 2, darjah 3 dan seterusnya. Setiap kali sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, 2 penggal itu ada ujian peperiksaan. Kalau lulus boleh naik. Saya masih ingat masa saya sekolah rendah dulu, saya masuk di darjah 1, ada satu orang yang sudah cukup senior. Dari darjah 5 balik pergi darjah 1 karena sudah darjah 5 tidak pandai membaca menulis. Jadi turun pergi darjah 1 belajar bersama-sama dengan kami. Belajar asas membaca, menulis dan sebagainya. Itu ujian. Dalam kehidupan iman kita juga mengalami pencobaan. Iman kita juga mengalami ujian. Dan Yakobus mengatakan di sini, ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi pada waktu kita mengalami pencobaan, Paulus kata berbahagialah. Karena pada waktu itulah iman kita sedang diuji oleh Tuhan. Dan berhati-hati mengatakan bahwa semua masalah ini datangnya daripada Tuhan. Mungkin ada kekeliruan di sana. Sebab dalam ayat 13 dan 14 mengatakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai sesiapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia disirit dan dipikat olehnya. Jadi kalau kita ditimpa bermacam-macam penderitaan, masalah, pencobaan dalam hidup kita, jangan kita tunding jari kita kepada Tuhan. Karena dikatakan di sini bukan Tuhan yang mendatangkan pencobaan itu. Ada istilah yang digunakan. Allah tidak mendatangkan pencobaan masalah dalam hidup kita, tetapi Allah mengizinkan pencobaan itu berlaku dalam hidup kita. Jadi ini 2 perkara yang berbeza. Bukan Allah yang menyebabkan masalah di dalam hidup kita, tetapi kalau masalah itu berlaku, itu karena Tuhan mengizinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena ujian. Itu ujian kepada iman kita. Ayub, seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Tetapi tiba-tiba dia ditimpa oleh masalah. Kehilangan segala-galanya termasuk anak-anaknya. Kali kedua dia mengalami penyakit dari ujung kepala hingga ujung kaki dipenuhi dengan kudis. Sehingga teman-temannya apabila datang mengunjunginya tidak mengenal wajahnya lagi karena sudah berubah. Ini Ayub. Dari awal hingga akhir Ayub sendiri tidak mengerti
kenapa dia mengalami penderitaan. Tetapi bagi pembaca, kita yang membaca kitab itu, kita mengetahui rupa-rupanya masalah yang menimpa dalam kehidupan Ayub itu karena iblis. Iblis yang mendatangkan masalah itu dalam hidupnya. Tapi dalam hal itu Tuhan mengizinkan. Artinya bukan Tuhan yang menyebabkan. Iblis yang menyebabkan masalah, tetapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu pencobaan, penderitaan yang dialami oleh Ayub itu tidak akan mematahkan imannya. Yang arti-kata yang lain, di ujung cerita kitab Ayub, Tuhan memulihkan keadaannya, memulihkan kesehatannya, memulihkan kekayaannya. Jadi berhati-hati kalau kita mengalami masalah dalam hidup kita. Pada waktu kita kekurangan, pada waktu kita sakit, pada waktu kita bergaduh dengan orang lain, terputus hubungan, keluarga kita ini berpecah belah dan sebagainya. Jangan katakan masalah ini datang daripada Tuhan. Itu pekerjaan dari mana? Mungkin si iblis. Dan firman Tuhan mengatakan juga itu mungkin dari kelalaian kita sendiri. Kita diseret, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, kata firman Tuhan. Tetapi dalam hal seperti itu, apabila ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan yang mendatangkan ya. Tuhan mengizinkan hal itu berlaku. Kenapa? Karena mulai pencobaan itu menjadi ujian terhadap imanmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang suka pakai emas di sini? Ada yang suka? Emas itu mahal tahu? Kan nilainya mahal. Kalau kamu tidak pakai emas di sini, mungkin di rumah ada lah itu 2, 3, 4 itu dikumpul emas. Ya, emas ini apabila ditemui, emas ini bukan emas tulen, karena ada bermacam-macam unsur yang bercampur. Jadi itu masih disebut sebagai emas mentah. Bagaimana emas mentah itu menjadi emas tulen dan menjadi harganya, menaikkan harganya. Emas itu akan dibakar dalam perapian. Dan apabila dibakar, unsur-unsur yang bukan emas itu dipisahkan. Dan emas yang tulen itu akan disatukan. Sehingga adalah emas yang disebut sebagai emas tulen. Kemudian itu dibentuk lain menjadi perhiasan, anting-anting, rantai, gelang dan sebagainya. Dan apabila sudah terbentuk, terhasil, maka nilainya itu semakin tinggi. Emas tulen dibakar dalam perapian. Sama juga dengan penderitaan. Iman kita dimurnikan. Iman kita disempurnakan apabila mengalami ujian, pencobaan. Itu seperti perapian yang membakar iman kita. Dan apabila kita dibakar oleh api pencobaan, masalah, iman kita itu semakin dimurnikan. Berapa banyak saudara-saudari apabila mengalami masalah dalam hidupnya, seperti sedang dibakar oleh api pencobaan, membuatkan imannya itu semakin murni di hadapan Tuhan. Atau apabila dibakar oleh berbagai-bagai penderitaan, itu membuatkan orang itu semakin jauh daripada Tuhan. Jadi saudara-saudari, kalau mau lulus, naik darjah, mesti lulus. Kalau kita memiliki iman yang kuat, iman yang murni, api pencobaan, api penderitaan itu akan menguji iman kita. Adakah kita ini murni, betul-betul percaya kepada Tuhan, atau hanya sekedar di mulut saya ini orang Kristen, saya mengasihi Tuhan. Tetapi apabila dilanda masalah, sudah tidak tahan. Menjadi orang Kristen ini tidak senang, tidak mudah, kemudian mundur diri. Saudara yang sudah dikasih dalam Tuhan Yesus, Yakobus mengatakan,
anggap dirimu berbahagia. Apabila kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, kenapa? Karena pencobaan itu ternyata menguji iman kita. Dan apabila kita bertahan, maka iman kita itu akan dimurnikan sama seperti emas yang dimurnikan oleh api. Jadi jangan putus asa, terus bertahan. Sehingga dalam pencobaan apapun yang kita alami, apabila kita bertahan, iman kita semakin dimurnikan, disempurnakan di hadapan Tuhan. Ketiga, bagaimana kita menghadapi penderitaan atau pencobaan dalam hidup kita. Dalam ayat keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Yang dimaksudkan di sini, apabila kita bertahan dalam api penderitaan, pencobaan, pada akhirnya apa yang dikatakan di sini, kita akan memperoleh buah yang matang, kamu menjadi sempurna. Dengan arti kata yang lain, iman kita itu menjadi matang. Iman kita itu menjadi dewasa. Kita mengalami kematangan rohani. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita bertahan dalam pencobaan, iman kita dimurnikan. Bukan saya dimurnikan, pada akhirnya iman kita itu menjadi matang. Kita dewasa dalam rohani kita. Apabila kita menjadi dewasa dalam kehidupan rohani kita, kita ada peningkatan. Bukan seperti tahap sebelumnya, tetapi ada tahap yang baru dalam kehidupan kita. Kita menjadi semakin matang, semakin mengerti, semakin mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Pernah satu kali di awal pelayanan, ini baru beberapa tahun saya dalam pelayanan, mungkin tahun yang kedua dalam pelayanan. Saya diutus di satu gereja, dan di gereja ini akan menjaga 3 gereja yang lain. Dan di kampung ini pada 11 siang, biasanya orang kampung pergi ke ladang. Sangat sunyi pada waktu itu. Sehingga ada juga rekan-rekan yang datang menemani, tapi tidaklah setiap hari. Jadi saya betul-betul rasa sunyi, pergi pelayanan, melawat, tidak ada kendaraan, jalan kaki, jalan seorang diri. Kadang-kadang saya terpikir, kenapa saya mau bersusah-susah untuk orang lain. Padahal saya boleh bebas, buat apa yang saya mau. Tapi dalam pelayanan ini saya harus mengunjungi sidang-sidang yang lain. Dan saya berpikir berjalan berbatu-batu dengan cuaca yang panas, saya pikir kenapa saya mau bersusah-susah untuk orang lain. Saya rasa cukup menderita. Dan bukan hanya penderitaan secara fisikal, saya juga mengalami penderitaan secara mental. Karena sunyi, tidak ada kawan. Jadi apabila berada di rumah, apa yang saya lakukan ialah salah satu cara saya melarikan diri daripada rasa sunyi, saya coba berhayal. Jadi saya berhayal, saya hidup dalam hayalan saya itu, saya lupa seketika yang saya ini rasa sunyi. Dan apabila saya sadar, wow, bagus juga ya, macam satu pelarian. Dan apabila hari demi hari, saya mulai rasa ini tidak sehat karena tanpa saya sadari apabila saya berdiam diri, saya sudah berkhayal. Saya mulai berpikir ini tidak sehat. Mula-mula saya melarikan diri coba untuk berkhayal. Tapi kali ini tanpa saya mencoba untuk berkhayal, saya akan tiba-tiba sadar, saya sudah berkhayal. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Dan saya cukup khawatir. Takut lama-lama nanti dalam keadaan begitu jadi begini. Ya, iya. Karena cukup tertekan, sunyi. Tidak ada kawan tetapi tidak
selalu bersama-sama. Dan saya pernah coba melarikan diri dari keadaan-keadaan itu, baik secara fisikal, penderitaan, jalan kaki jauh-jauh, kemudian secara mental yang rasa sunyi itu, saya hampir-hampir melarikan diri dalam pelayanan. Tetapi satu firman Tuhan yang mengingatkan saya waktu itu, jerih payamu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Persekutuan saya bersama dengan Tuhan, jerih payah saya dalam pelayanan dan sebagainya tidak akan sia-sia. Dan saya mengatakan, ya mungkin pada masa ini Tuhan letakkan saya di sini karena ada maksud tertentu yang saya tidak paham pada waktu itu. Dan tidak selamanya saya dalam keadaan ini, pasti suatu masa Tuhan akan pindahkan saya di tempat yang saya tidak merasakan kesunyian dan sebagainya. Dan betul itu berlaku. Saya dipindahkan di tempat yang saya tidak rasa sunyi seperti sebelumnya. Dan daripada pengalaman lalu itu, dari pengalaman itu, kesusahan, penderitaan apa sekalipun yang saya hadapi pada masa yang akan datang dalam pelayanan saya boleh bertahan. Kenapa? Karena saya sudah belajar daripada pengalaman saya yang pertama. Rupa-rupanya Tuhan letakkan saya di tempat itu dengan maksud saya mengizinkan saya mengalami semua penderitaan itu, baik secara fisikal maupun secara mental, supaya saya ini pada masa akan datang mampu dikuatkan ketika mengalami cabaran yang lebih besar. Dan saya sangat bersyukur karena Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan, karena dari pengalaman itulah yang menolong saya, membantu saya. Ketika ada cabaran yang lebih besar, saya boleh bertahan dan tidak pernah berpikir mau melarikan diri daripada pelayanan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ujian kepada iman itu menyebabkan iman kita dimurnikan dan menjadi matang. Ketika saya mengalami keadaan penderitaan, kesunyian dan sebagainya, apabila saya bertahan dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, pada masa yang akan datang ada masalah yang lebih besar, saya mampu menghadapinya dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan pelajaran yang saya terima sebelumnya. Jadi iman saya menjadi matang. Iman saya maju setapak ke hadapan. Sehingga apabila ada masalah, ada kesunyian di tempat yang sunyi sekalipun, saya masih boleh menikmati sukacita. Kenapa? Karena dari awal Tuhan sudah mengajar saya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam pengalaman kita, apabila kita mengalami banyak ujian, lihat itu dari sudut perspektif yang betul, positif. Karena yang buruk sekalipun Allah boleh mengubah itu, mendatangkan berkat untuk dirimu dan bagi orang-orang di sekelilingmu. Dan apabila kita menganggap diri kita ini, kenapa kita menganggap diri kita ini berbahagia pada waktu kita mengalami pencobaan? Karena pada waktu itulah iman kita ini sedang diuji oleh pencobaan itu yang seperti api yang memurnikan emas. Demikian juga iman kita dimurnikan oleh api pencobaan di dalam hidup kita. Kalau kita bertahan, pada akhirnya iman kita itu menjadi matang di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang lebih sukacitanya lagi dalam ayat ke-12. Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita mengalami bermacam-macam pencobaan dalam hidup kita, kita bertahan, akhirnya Tuhan mengatakan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Mahkota kehidupan. Kehidupan kekal maksudnya. Itu diberikan kepada kita. Karena ada dua perkara saja apabila kita mengalami banyak pencobaan dalam hidup kita. Satu, kita tidak bertahan.
kita gagal, kita mundur, kita melarikan diri, kita menyalahkan Tuhan. Kedua, kita bertahan. Sehingga api pencobaan itu bukan melemahkan iman kita, tetapi semakin memurnikan iman kita, sehingga membuatkan kita matang dalam kehidupan rohani kita, kita meningkat daripada tahap sebelumnya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mahkota kehidupan dijanjikan Tuhan itu akan diberikan kepada kita yang tetap mengasihi Dia sampai pada akhir hidup kita. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengakhiri ini dengan sebuah cerita yang saya baca. Ada sejenis buah keras di padang pasir. Di padang pasir ini ada hujan juga, tetapi jarang-jarang. Dan apabila buah keras ini, permukaan yang keras ini sudah jatuh dari pohonnya, dan apabila hujan datang, hujan turun di padang gurun, buah ini akan hanyut ikut itu air ya, hanyut sampai ke lembah, sampai di bawahnya. Kemudian sepanjang buah keras ini hanyut menuju ke ujung, ke bawah ke lembah. Itu ada batu-batu kelikir yang melukai buah keras itu, kulitnya itu yang keras. Karena ada batu-batu kelikir itu terluka. Dan apabila sampai di lembah di bawah, karena kulit yang tadinya keras itu sudah terbentur dengan batu-batu kelikir dan mengalami luka-luka. Karena ada rekan itu, luka-luka itu, maka air boleh masuk ke dalam biji buah itu. Biji buah itu boleh menyerap air. Sehingga biji itu mulai mengeluarkan cambah, mengeluarkan tunas. Dan mulai bertumbuh menjadi sebuah pokok yang baru. Bayangkan, kalau buah yang kulitnya keras itu, buah itu tidak luka-luka, bagaimana air boleh masuk ke dalam bijinya yang menyebabkan biji itu terus mengeluarkan cambahnya, itu tunasnya. Tidak mungkin akan menjadi sebuah pohon atau pokok yang baru. Tetapi karena luka-luka itulah, maka biji di dalam itu mendapat makanannya, air. Sehingga mulai bertumbuh dan menjadi sebuah pokok yang besar. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang mendatangkan, tetapi Tuhan izinkan penderitaan itu berlaku dalam hidup kita. Supaya melukai kita. Dan apabila kita luka, kita menerima air itu. Menerima air itu, dan karena air itu kita terima, kita mulai bertumbuh seperti menjadi pohon yang baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luka-luka itu memang sakit. Tetapi bagaimana cara kita melihat luka-luka itu penting. Kalau kita melihat luka itu sekedar luka yang menyakitkan, begitulah yang kita fahami tentang luka itu di dalam hidup kita. Tapi kalau kita melihat dari sudut yang lain, rupa-rupanya luka-luka ini boleh menyebabkan sesuatu atau menyerap air masuk dalam diri kita, dan itu membuatkan kita bertumbuh. Kita melihat luka-luka itu sebagai ujian iman kita, sehingga apabila kita bertahan, iman kita itu semakin dimurnikan. Maka dari sudut perspektif itu membantu kita untuk terus bertahan. Apapun pencobaan yang kita alami dalam hidup kita, kita tetap bertahan karena kita melihat melalui pencobaan itu ada berkat yang Tuhan jadikan. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga bukan hanya luka-luka, tetapi ada juga penyembuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari, saya mengajak Anda dan saya, marilah kita menghadapi pencobaan dengan perspektif cara memandang yang benar, melihat pada sisi-sisi, bukan negatifnya, tetapi positifnya, supaya kita dapat melihat kebaikan di sebalik penderitaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar bersama. Dalam hidup kami memang banyak pencobaan, banyak masalah, banyak pergumulan yang kami alami.
Tetapi Engkau mengajar kami supaya jangan melihat masalah kami itu dari sudut negatif. Karena itu akan mempengaruhi pemikiran kami dan cara kami menghadapi masalahnya dalam hidup kami. Tapi Engkau membantu kami supaya melihat dari sudut yang berbeza. Dari sisi yang positif. Sehingga dalam Tuhan, masalah apa sekalipun, yang terberat sekalipun, apabila Tuhan dapat mengubahnya menjadi berkat dalam hidup kami, dan juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Ajarlah kami untuk menganggap diri kami bersukacita, berbahagia apabila kami mengalami pencobaan, karena pada waktu kami dicobai, iman kami diuji. Dan melalui ujian pencobaan yang berlaku dalam hidup kami itu membantu kami untuk matang secara iman, matang secara rohani di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.